Itu kira-kira. Coba yang protes-protes tanya lah, beli nggak lu? Enggak gini. Komen jersey-nya Mills begini giveaway ikutan. Oh. Oke, Tops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dijawab loh. Iya, Padahal saya nanya para viewers kan, Iya. Anda menjawab. Wajib. Wajib ya. Wajib. Iya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu oleh mas-mas kader Golkar ya. Mas-mas ya. Kader Golkar nih ya. Mentang-mentang kuning. Kader Golkar Anda ya Mas. Pakai kuning karena backgroundnya gelap, Oh, gitu. biar terang. Oh, lu tahu banget warna ya? Iya, Iya kan? benar-benar gak percuma lu ya jadi desainer jersey yang sering dibully itu ya. Siapa yang ngebully? Sini. sini. Ya, Fajar adalah desainer Mills ya. Saat ini sedang bekerja sebagai desainer Mills. Iya. Sebelumnya lu pernah di League Sebelumnya di League, di mana lagi tuh Jar? Sebutin, Jar. sebelumnya lagi di Riors. Oh ya? Iya. Oh, lu sempat di Riors. Iya. Ya. Oke. Awal karir. Awal karir ya? Oke. Kita akan membahas seputar dunia profesi. Sebelumnya kan gue udah pernah ngundang Hamam tuh, desainer sepatu. Iya, footwear designer. Footwear designer. Nah, kalau lu disebutnya apa? Apparel designer. Apparel designer boleh. Apparel designer ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita mau ucapkan terima kasih dulu pada para sponsorship. Wih, Ini Mas Dimas nih kerjaannya Iya. nih, DJ Sport. Tahu kan lu? tahu dong. Jersey-nya pernah lu desainin nggak? Belum ya? Belum ya? Ya, gimana Mas Dimas? Nggak apa-apa. Nggak, weh. Mas Dimas keren. Terus juga ada Rhino Flex. Ya lu juga tahu kan? Tahu. Pasti tahu lah ya. Tahu lah ya, berkecimpung di sini mah pasti tahu. Pasti tahu ya. Iya. Rhino Flex tuh punya tagline sablon terbaik untuk jerseymu. Jadi yang biasa di press gitu kan Jar? Iya. Yang di nama, yang Ya, di depan. orang-orang nyebutnya Polyflex lah. Polyflex ya. Rhino ya brandnya mereka. Brandnya mereka ya. Oke. Jualannya Polyflex. Betul. Nah, dia spesialisnya sih. Kalau menurut gue juga mesin semua segala macam. Jadi UMKM nih mau bikin jersey nih, Pakai mereka. dia juga nyediain mesin-mesinnya. Bisa dicicil kalau nggak salah. Mantap, Rhino. Oke, kita akan langsung membahas. Jar, gimana kabar? Baik. Baik ya. Gue pengen mengucapkan turut berduka dulu nih. Terima kasih banyak. Kemarin lo harus kehilangan orang tersayang ya Jar ya. Covid ya Jar ya. Covid. Boleh diceritain nggak Jar waktu itu Jar? Ya cepet sih prosesnya. Cepet ya. Berapa? Kalau nggak salah cuma semingguan gitu ya Jar ya. Jadi abis positif. Ya pokoknya habis positif nggak sampai seminggu, 2 hari. Oh iya. Ya jadi waspada juga nih ya buat kita semua Jar. Iyalah pokoknya harus jaga kesehatan, sama kalau keluarga itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai telat lah. Itu. Iya ya. Telat merespon ya. Ya pokoknya jangan sampai telat aja, begitu tahu langsung. Kalau misalkan orang tuanya dablek ibaratnya, kita sebagai anak harus Cepetan gitu. Jangan diikutin ya. Oke. Kita lanjut memulai pertanyaan-pertanyaan dari sebenarnya netizen sih. Oke, kita ceritain dulu kehidupan personal lu lah. Kenapa lu akhirnya memutuskan jadi apparel designer, terus juga kenapa? Lu kelahiran tahun berapa, Jar? Tahun 91. 91. Lu 91. ngomongin dulu. Iya. Nah, tahun 91. Oke, berarti lebih tua Aryo. lebih muda dari gue setahun. Kita anak 90-an, kalau Aryo kan anak 80-an. Parah dibawa-bawa. Nggak ada orangnya lagi. Nah, apa namanya? Dulu lu SMP, SD, SMA di mana tuh? Di Jakarta semua. Jakarta semua ya? Sudirman 49, 39. Oh, 39. Sama kayak Teli. Oh, sama kayak Teli. Bawahnya Teli lah. Oh, juniornya berarti ya? Teli kan 9. Dia kelas 3, berarti gue kelas 2. Oh, oke. Terus waktu lu SMA tuh? Kuliahnya di mana? Di TS Surabaya. Jurusan? Desain produk industri. Oh, berarti emang desain produk industri belum spesialis ke jersey kan? Belum, kan banyak untuk cabangan ya. Banyak cabangan ya? Itu mah balik ke kita sendiri, kita mau fokusnya kemana. Terus kenapa lu fokus ke jersey? Apparel sih lebih tepatnya. Apparel, sorry. Ya karena dari zaman kecil suka nonton bola. Terus semakin suka nonton bola, semakin merhatiin jersey sepak bola tuh ternyata bagus-bagus. Oh gitu. Terus pas kuliah ya udah, apa sih yang bisa buat gua bisa jadi merancang baju-baju bola ini? Ternyata ya jawabannya itu desain produk. Emang lu ngincer dari SMA masuk desain produk atau? Tadinya mau DKV. Oke. Cuma ternyata
ada seorang kakak temen gitu udah desain produk duluan, terus dia promosi seruan desain produk Jar kalau lu tahu. Ya udah dari situ akhirnya memantapkan diri. Ambil desain produk aja. DKV-nya dulu yang diincar kampus mana? FSRD. Tapi nggak masuk. FSRD tuh ITB. Oh ITB. Oke tapi nggak masuk. Nggak masuk. ITS akhirnya lu masuk ITS kan ya? Masuk ITS. Oke. Sama orang tua boleh masuk desain. Syaratnya cuma satu, asal kampusnya negeri itu doang. Negeri. Yang negeri cuma 2, ITB sama ITS doang. Iya. Terus tapi untungnya lu keterima di ITS ya. ITS masuk. Terus apa namanya? Kan gue juga suka nonton bola gitu, tapi gue nggak memilih untuk suka jadi inian. Ya kan daya tariknya masing-masing beda-beda. Kalau gue nonton bola, ya kadang nonton pertandingan yang jersey-nya bagus-bagus. Anjir seriusan lu? Iya makanya. Kalau gue kan nonton Liverpool doang. Liverpool sih ditonton, cuma kan selain Liverpool ada juga nih misalkan di tim apa. Oh jersey-nya bagus, ya udah gue tonton. Terus lu nggak nonton bolanya, ngeliatin jersey-nya doang? Ya, nonton bolanya dong. Gitu. Jersey-nya juga ditonton faktor lain. Oh gitu. Nah ini jersey yang lu pakai jersey apa nih? 1964 Hamal. Ini jersey-nya Brown B. Apa sih sebutnya Brown B atau Brown Bay? Pokoknya Brown B. Brown B. Nah ini jersey ini juga salah satu alasan kenapa akhirnya gue mau jadi apparel designer. Karena yang ngedesain jersey ini salah satu idola juga, namanya Jason Lee. Nah, dia former desainernya Adidas sama Hummel juga. Sekarang dia pensiun. Independen. Dia bikin brand sendiri namanya Voco Hyla. Lebih ke apa ya? Eksperimental gitulah jersey-jerseynya. Mungkin bikinnya nggak mass production tapi one of kind, cuma 1 atau 2 tapi jadi barang kolektor rare gitu. Banget ya. Oh gitu. Dia juga konsultan kali, maksudnya dia juga. Dia bisa juga buat brand-brand gede gitu juga. Oh gitu. Ya. Nah, terus apa namanya? Ceritain dong kenapa akhirnya lu pakai ini, terus ada sejarahnya atau gimana? Kalau pakai ini kan jelas tadi backgroundnya gelap. Oh itu doang alasannya. Enggak juga sih. Enggak dramatis banget. Netizen enggak suka yang enggak dramatis. Biar warnanya kontras. Jadi lu sebelum kesini udah melihat ya? Iya udah lihat. Wah backgroundnya warna hitam nih. Backgroundnya gua harus kuning. Gigi lu ya kuningin sekarang. Gigi bagus nih. Salah satunya itu sih karena ini bikinannya si Jason Lee itu juga. Dan proses dapatnya juga nggak gampang. Ini sebenarnya jersey tahun 2009. Zaman dulu belum punya uang buat beli jersey kayak gini. Iya. Itu KW kali itu, KW yang ditampur. Sedih. Tampur nggak ada lah. Tapi akhirnya jodoh-jodohan juga. Tiba-tiba ada yang nawarin. Ini kan dulu bukan salah satu, ini jersey terbaik versi Gold Indonesia pada musimnya. Waktu itu Gold dikirimin kayaknya sama Jason beberapa gitu kan. Waktu itu belum bisa punya, akhirnya baru dapat ini. Oh, lu baru dapat tuh ya? Iya, tapi gue kayak Everton sekarang tuh pada dipakai Hamal tuh menurut gue keren banget sih. Gak pernah fail sih menurut gue di si Hamal nih. Yang semalam Denmark kan? Jersey-nya iya, Hamal. Gila emang. Tapi sayang dibantai. Iya, Everton dibantai 5-0. Padahal jersey-nya bagus. Iya, benar. Oke, terus Jar, gue pengen tahu nih Jar. Ceritain nih, dulu lu pertama kali akhirnya dari ITS. Terus kan lu lulus. Gampang lulusnya tuh? Enggak juga sih. Enggak juga, berapa tahun? 11 semester. 11 semester berarti. Tapi ada kerja-kerjanya juga. Jadi enggak murni 5,5 tahun di kampus. Sempat di Detik Sport juga pas Piala Dunia 2014. Jadi infografis designer. Oh, jadi sempat jadi desainer. Itu ditinggal dulu kuliahnya, gue pindah ke Jogja, beres balik lagi ke Surabaya. Oh, ya marah dong orang tua lu. Ya kan abis itu tapi kuliahnya biar sendiri. Oh gitu. Gak jadi marah. Yang paling penting sebenarnya itu ya. Terus abis itu lulus. Abis lulus langsung nyari kerjaan, langsung gampang, langsung dapat. Lulus langsung itu bantuin di Riors dulu. Tapi waktu itu namanya belum Riors kayak sekarang ya, Vision of Superior. Namanya Superior kan? Iya, masih zaman gue malah masih Vision of Superior. Habis itu ganti Superior baru jadi Riors sekarang. Langsung jadi footwear designer, langsung jadi apparel designer. Karena emang apply-nya jadi itu. Sorry, kalau lulusan gitu apa? Menurut lu menjanjikan gak sih profesi lu ini? Ya kalau ditanya menjanjikan, mungkin bayangannya 5 tahun kemarin juga belum ada kali yang aware sama profesi apparel designer. Bahkan mungkin belum ada yang tahu apaan sih itu buktinya. Tapi bisa kok, sekarang bisa. Justru sekarang mungkin banyak juga yang pengen jadi apparel designer.
Iya, iya, iya. Bahkan di kampus gue sekarang ada mata kuliahnya apparel designer. Zaman gue kuliah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus lu gimana belajarnya? Belajar aja sendiri, tekunin sendiri. Lah apa gunanya kuliah, mendingan lu nggak kuliah lah. Kuliah kan ilmunya beda. Iya. Ilmu-ilmu kuliah sama ilmu-ilmu yang didapat itu kan. Oh iya, kayak beda misalkan efeknya. padu padan warna, garis gitu-gitu ya. Tapi ada manfaatnya tuh lu ngerasa kuliah. Banyak kan, link-link juga dari kuliah juga banyak. Oh gitu ya. Nah terus 5 tahun lalu belum tentu menjanjikan segala macam, kenapa lu ambil profesinya, Jar? Ya karena apa sih? Melihatnya ke luar, karena di sini kan nggak ada tuh. Paling di sini yang gue kenal cuma Raka doang. Raka juga kan basicnya footwear designer, cuma dia Raka Gemai. Nah, dia tanggung jawab ke Persija sama Persib waktu di Liga kan. Nah, dari situ Raka aja bisa, Jason Lee aja bisa, Fajar Ramadan juga harus bisa dong. Anjas, gila, ngeri. Nah, berarti kalau misalkan si Raka itu sekarang di Puma kan? Iya, Raka di Puma. Kan. Lu kemarin juga sempat di-mention tuh sama si Amam. Keren juga berarti ya Raka ya? Di-mention mulu sama semua desainer ya? Ya pasti desainer-desainer yang masih di sini pasti mengidolakan lah desainer-desainer kita yang udah ada di Jerman. Ada Raka, ada Mas Yose, ada beberapa lagi, Mas Gagas, Mas Yadi, banyak. Banyak ya? Tapi kalau apparel designer banyak yang di luar? Kalau apparel designer kayaknya belum ada. Cuma yang Indonesia tadi itu footwear designer semua. Oh. Kalau apparel designer orang-orang luar. Oh gitu. Ada Jason Lee. Kalau sekarang mungkin lebih banyak tahu ada Rob Wagner, tapi dia udah nggak di brand. Dia justru bikin kayak semacam kursus buat orang-orang yang tertarik untuk jadi apparel designer. Dia buka kursus ya. Dia dulu yang ngerancang jersey Italia pas juara dunia 2006. Terus ada lagi desainer Nike, aduh lupa namanya. Dia masih muda juga tuh, yang bikin desain Nike semua sekarang. Gitu. Nah, terus yang mau gue tanya adalah, menurut lu profesi lu sekarang itu akan menjadi profesi yang cemerlang nggak untuk beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan bahkan? Harusnya sih. Harusnya ya. Harusnya. Karena industri kita udah mulai hidup ya. Apalagi ya untuk lokal ya udah pada mulai aware ya. Iya. Dan aparel banyak pasti juga butuh banyak SDM. Betul. Karena sekarang kalau menurut gue di aparel tuh udah nggak asal-asalan milih baju ya. Maksudnya kayak misalkan tiba-tiba nulis ini gitu. Mereka udah rata-rata udah nyerahin ke third part, terus mereka minta digambarin, terus mereka baru produksi gitu ya. Rata-rata ya, meskipun UMKM gitu kan. Oke. Nah sekarang langsung ke poin utamanya nih mengenai jersey timnas kan. Sorry, sebelum ke timnas, dari Riors lu cabut ke League. Nah di League lu berapa tahun? 7 tahun aja kalau nggak salah. Lama banget 7 tahun. Nggak sampai. 5 tahun juga nggak sampai. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Lu ngedesain apa aja tuh waktu di League? Kalau di League kebanyakan itu konsentrasinya ke jersey running. Karena mereka kan emang konsennya ke sana. Sempat juga ngerjain jersey cycling timnas Indonesia, terus pernah bikin koleksi buat olahraga yang berangkat ke Youth Olimpiade Buenos Aires 2019 ya kalau nggak salah. Ya banyak lah di sana mah. Running, cycling, basket dan Persija. Kalau sepak bolanya ya main course-nya Persija 2017. Persija 2017 tuh home away third lo yang gambar. Kiper semua, training semuanya lah komplit satu set. Anjas, gila. Buat mereka 1 tahun itu. Itu pengalaman pertama lo berarti kan? Untuk bener-bener dipakai tim besar. Iya, benar-benar. Gimana rasanya? Karena dulu mah bullying belum. Udah. Sekarang. Udah. Kena serang. Wes, seharian udah pusing gitu. Iya. Begitu rilis. Terus kata senior di kantor, udah biasa Jar, santai aja. Santai aja beneran. End up-nya pas tahun itu jersey ketiganya malah jadi yang terbaik di versi Gol Indonesia. Untuk jersey lokal. Tapi jersey ketiga bukan jersey hitam ya. Jersey hitam waktu itu jersey ketiganya warna hitam itu jadi yang terbaik untuk versi jersey lokal. Oke. Jersey hitamnya ya. Oke. Nah, terus lu itu kan bullying pertama tuh. Gimana perasaan lu? Ya pertama pasti emosi juga lah. Cuma abis itu setelah diberitahukan kakak-kakak senior, ya udah santai aja. Jadi ya udah santai aja. Kakak pertama, kakak kedua gitu ya. Santai aja ya. Yang mereka yang ngebully juga belum tentu bisa bikin kayak gini Jar. Jadi lu kalem aja. Ya udah. Ya wajar lah mereka. Enggak, maksud gua cara menjawabnya bukan gitu sebenarnya. Apa?
Ya iyalah, mereka nggak bisa, orang mereka nggak kuliah di ITS gitu. Ya. Jadi itu adalah pembelaan aja menurut gua. ITS dapat plus poin dong ya. Iya, maksud gua kan jawabnya bukan gitu, bukan mereka juga nggak bisa bikin kayak gini jar. Gue jawab sih kalau ke medsos nggak gue jawab. Jadi nggak lo respon? Enggak. Zaman segitu mah nggak usah direspon. Seriusan lu? Lu nggak menceritakan betapa lu susahnya bikin jersey itu tapi ternyata dibully dan lain-lain? Nggak perlu sih, kayaknya mereka nggak perlu tahu juga. Tunggu, dibully itu karena semuanya nggak suka atau ada juga yang suka atau gimana? Ya mungkin ya impresi pertama kurang bagus kali ya. Itu. Terus pas dirilis itu kalau nggak salah tahun pertama League pakai Persija ya? Enggak, itu udah. Persija pakai League ya? Udah beberapa tahun kan, sebelumnya dipegang Raka lagi, balik lagi ke Raka itu. Oh iya udah lama ya? Iya. Apa jangan-jangan tahun terakhir tuh sebelum ke Specs? Iya. Tahun terakhir. Tahun terakhir sebelum ke Specs ya. Tahun terakhir. Oke. Nah, terus akhirnya lu cabut. Sebenarnya lu cabut gara-gara gua ngasih tahu kalau Miss butuh lowongan kan. Off the record aja nih. Jadi yang nawarin off the record apaan di channel YouTube? Off the record aja. Jadi tiba-tiba Jar ada lowongan dari brand Mills gitu. Iya, terus di approach deh sama mereka. Iya, di approach tiba-tiba Fajar udah mulai kantor ya, berapa hari lagi gitu. Buset, gak bisa lah, one more notice ya Jar ya. One more notice ya gitu ya. Akhirnya lo, kenapa lo akhirnya memutuskan mau cabut ke Mills? Alasannya sih karena tahu jersey timnas? Utamanya tentu saja jersey timnas itu impian kan. Itu ya? Selalu gue tulis kok di CV gue setelah lulus. Someday I will create Indonesia National Jersey. Dan jadinya akhirnya kejadian. Dan bos gue di league pun nggak bisa nahan ya, karena itu cita-cita gue emang. Oh, jadi pada saat lo ngajuin resign? Iya, gue kasih tahu alasannya. Brand ini ngasih gue kesempatan buat bikin jersey yang emang impian gue selama ini, Mas. Jadi ya udah, oke. Iya. Kejar deh mimpi lo gitu ya kira-kira aja. Mereka juga, iya, mereka support lah. Oke. Jersey home bukan lo yang bikin? Belum. Jadi udah ada mulai baru jersey away aja. Jersey away. Oke. Baru banget tadi beberapa jam yang lalu jersey away futsal. Rilis warnanya putih. Tapi dia nggak ada aksen-aksen hijau ya? Enggak. Banyak yang komen mendingan ini dibanding bolanya. Apa tanggapan Anda, saudara? Lebih Gua netizen, gue mewakili Imam netizen nama gue. Imam netizen Khoirul Rozikin. Imam netizen Khoirul Komen Rozikin. Ya kalau itu jangan ke gue lah. Kan gue nanya desainnya. Ya bagus, kalau desainnya selalu bagus. Ya itu kan yang bikin juga teman-teman juga. Iya, maksud gue kan bagusan ini dibanding sepak bolanya, dibilang kayak begitu. Itu kan haknya netizen lah. Haknya netizen. Iya, tanggapan lu begitu ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata itu mewakili semua netizen, misalkan dari 100 orang 90 orang bilang bahwa memang bagusan yang futsal dibanding yang bola. Tanggapan lu gimana? Ada 10 orang doang yang suka. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu udah jadi resiko. Itu ya benar, bisa dibilang resiko kerjaan juga. Oh gitu. Tapi kan kalau desain nggak bisa mutlak kan itu. Setiap orang punya preferensinya masing-masing. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak. Cuman ya kalau seandainya nggak suka kayak begitu, lu kan sebagai manusia kan dibandingkan tuh nggak enak, Jar. Makanya nggak perlu ambil pusing. Udah, kita yang penting berkarya aja semaksimal kita. Urusan nanti orang bilang ini bagus ini enggak mah belakangan aja. Gitu ya. Yang penting kan kita udah bertanggung jawab dengan brief apa yang dikasih sama kantor, sama federasi. Ya udah, kita selesaikan dengan baik. Setelah itu urusan lain. Nah, pas yang jersey away, lu terinspirasi dari apa tuh, Jar? Ya seperti yang sudah ada video-videonya, ada garis khatulistiwanya ya. Itu. Oh, terus kan justru garis putih kecil itu yang ide utamanya. Setelah itu baru jadi jersey yang seperti sekarang. Itu menurut gua, lu tuh genrenya filosofi banget gak sih? Bener gak sih? Gua lihat-lihat tuh dari jersey home dari away sama third, itu maknanya tuh kuat banget gitu. Ya, sementara kadang-kadang kalau filosofi atau ngambil idealisme kita itu kadang nggak bisa masuk ke pasar. Ya pokoknya cari yang ini dulu lah, beda sama cari dari arsip karena biasanya publik tuh suka sama
apa yang telah dibuat gitu. Cuma dengan touch up yang lebih modern lagi. Itu ada di jersey third ya. Oke. Kalau yang jersey third emang publik ngambil dari yang mana? Itu kan dari jersey favorit saya pribadi itu Timnas Indonesia 2010 itu kan ada Garudanya besar di bagian depan. Nah itu. Tapi yang putihnya ya? Merah putih sama desainnya beda warna aja. Akhirnya lu masukin ke yang third. Ya. Nah kalau yang putih? Kalau yang putih benar-benar baru. Kita cari yang belum pernah dipakai. Jadi garis khatulistiwa itu bisa mewakili Indonesia tanpa harus mengambil dari suku A, suku B, daerah A, daerah B. Jadi itu benar-benar mewakili Indonesia. Semuanya diwakili dan ada petanya gitu. Kira-kira kayak gitu ya yang jersey away. Nah terus kan komen tuh banyak mengenai posisi nomor di jersey away. Wah gila itu komennya Jar. Ya gue nggak tahu sih yang komen beli apa enggak, kan gue imam netizen. Ya enggak. Posisi nomor warna merah itu apa sih Jar yang sebenarnya terjadi Jar? Yang nggak apa-apa, emang dari awal di set kayak gitu. Kita udah pasti sebelum itu final pasti ada beberapa opsi dong. Kita juga udah show. Nah yang dipilih yang seperti sekarang. Itu kenapa posisi ada di tengah juga? Kenapa tinggi blok hijaunya juga setinggi itu? Ya itu emang udah di set dari awal. Kalau nomor dada itu bakal ada di dalam blok hijau itu. Jadi tinggi nomor depan, in case pada belum tahu, itu 10 cm. Nah blok hijaunya memang di set lebih tinggi dari itu supaya posisinya bagus. Warna merah sendiri itu buat memberikan satu garis atau satu hubungan lah antara jersey away dengan jersey home-nya. Jadi warna merah itu ambil dari jersey home itu tadi. Biar ada jembatannya lah antara kedua jersey tersebut. Cuman ya kan kayak gue nih, gue pernah bikin konten di YouTube nge-review Converse, salah view-nya salah. Iya gue salah, banyak begonya lah. Zaman dulu masih amatir. Sekarang juga masih amatir sih. Cuma maksud gue dibully gitu. Gak bisa tidur gue Jar 3 hari. Lu sampai gitu gak? Nggak sampai nggak bisa tidur sih. Tapi kepikiran iya tentu saja. Kepikiran pasti. Oh berarti lu bukan ini ya? Bukan tinker gitu kan. Kalau gue kan, gue kadang gue pemikir itu bisa menggerogoti diri gue sendiri Jar. Sampai sakit kalau gue kepikiran sesuatu ya. Lu nggak? Gue kepikiran tapi yang nggak sampai nggak tidur gitu. Enggak. Santai aja gitu loh. Jadi kepikiran aja, tapi ya udah, life must go on lah. Gitu ya. Nah tapi kan kalau yang misalkan nih yang home kan apa susahnya sih mengganti warna merah jadi warna hitam, warna putih, itu kan tinggal hubungi Rhino ya kan, diganti. Nggak bisa gitu lah. Nggak bisa gitu ya, karena udah di-approve oleh federasi ya? Kan udah ada ininya juga, jalannya panjang. Tidak tiba-tiba langsung jadi. Nah nanti kita bahas tuh mengenai prosesi panjangnya. Iya. Nah lalu apa namanya, pada saat udah rilis kan banyak yang mengapresiasi tuh, wah keren karena dipakai oleh Ryuji Utomo ya kan. Dan lebih senang lagi orang-orang itu kan nggak tahu sebenarnya kalau gue yang bikin kan. Nah, jadi dalam prosesnya itu gue minta dirahasiakan. Emang kenapa? Ya biar nggak terganggu tanpa ada interupsi kanan kiri. Oh iya. Jadi awal lu lagi gegambar itu lu nggak ngasih tahu siapa-siapa kalau lu di Mills? Nggak ada yang tahu sampai akhirnya rilis. Iya. Berarti jersey third lo udah mulai ada masukan-masukan dong dari luar. Iya itu makanya. Pasti beda rasanya. Itu ngerjain yang away enak banget itu. Sepi ya kan. Gak ada yang tahu, gak ada. Lu ngerjain di rooftop ya kan, sambil melihat senja. Rooftop mana lagi? Ya pokoknya yang away itu enak lah prosesnya. Enak ya? Iya. Tapi lu ngerasa bertanggung jawab gak sih dengan penjualan, Mam? Misalkan gini, lu melihat lu ngedesain sesuatu, terus ternyata jersey tersebut nggak laku jualannya. Menurut lu itu salah lu atau salah brandnya? Mungkin ada salah gue juga, tapi nggak pure lah. Karena kan pasti desainer mengerjakan apa yang ada di briefnya kan. Nah itu tadi balik lagi ke awal. Kalau kita udah bertanggung jawab sama brief kita, ya bisa dibarakan kerjaannya udah di situ. Sales urusan lain lah. Iya. Oke, sekarang kita ceritain mengenai prosesi bagaimana mendesain baju bola. Pertama apa yang harus dilakukan oleh, misalkan gue punya brand Tops misalkan. Misalkan gue punya desainernya katakanlah lu. Apa yang dibutuhkan pertama kali, Mam? Bapak Imam Fajar. Yang pertama kali dibutuhkan brief. Mam gue bikin. Jar. Yang jelas pasti biasanya turun brief. Ya, brief itu berupa tulisan apa aja, bisa atau tulisan, bacot atau apa? Yang jelas nggak cuma suara doang, tapi bisa tulisan, bisa berupa
dokumen, bisa berupa banyak lah kayak apa namanya, benchmarking atau jersey yang kita mau contoh gitu lah ya. Gitu. Terus riset, abis itu lu riset. Iyalah pasti riset. Abis itu riset ya udah mulai sketching langsung tuh ya. Ya. Kalau di sepatu kan divisi riset tuh ada sendiri tuh, research and development. Ya itu sama. Kalau lu itu yang jatuhnya juga research and development juga. Iya, kalau aparel lu sendiri yang mengeksekusi. Iya, ada juga timnya, nggak gue doang kok. Iya. Terus lanjut langsung nge-sketch. Iya. Habis itu? Habis dari sketch biasanya ya langsung kita show aja ke atasan. Yang ngasih brief. Oke. Terus? Habis itu kan ada nggak mungkin bikin cuma satu opsi tuh, pasti ada beberapa opsi, banyak. Iya. Ada berapa opsi biasanya? Ya kalau jersey away deh, berapa opsi waktu itu yang lo kasih? Berapa ya? 8 kali ya? 8? Anjir. Berapa butuh waktu berapa lama tuh untuk lo ngasih opsi 8? Sebulanan apa ya? Wah gila lama ya Jar? Lama. Gila. Lama itu. Iya. Lu kalau lagi kayak sambil prosesnya, pada saat lu lagi nyari inspirasi itu apa yang lo lakukan biasanya? Ya biasanya buka-buka buku atau jurnal internet. Ya bukan jurnal sih, jurnal terlalu ilmiah banget ya. Buku komik ya? Nggak kalah. Kan banyak buku-buku jersey kalau di luar tuh gue sering beli. Jadi kayak bandel-bandel jersey lawas gitu. Oke. Terus lu buka-buka ya, apa yang bisa diambil, cari-cari referensi. Gitu. Apa yang bisa diambil maksudnya gimana? Ya bisa aja kita contoh kolarnya atau fitnya gitu. Oh gitu. Nah kalau yang jersey away itu kolarnya ngikutin siapa tuh? Nggak ngikutin siapa-siapa sebenarnya. Jatuhnya biar kerah tuh diberikan supaya ketika timnas main di luar itu terkesan elegan. Gitu. Kerah tuh ya. Iya. Jadi terkesannya elegan gitu ya. Oke. Oh iya. Nah, terus lu nyari inspirasi di buku-buku. Ya kan? Habis itu internet juga. Tapi prosesnya 1 bulan tuh, Jar. Berarti lama juga ya. 1 bulan kan ya pokoknya di akhir bulan itu udah ada outputnya berupa design option gitu. Tinggal dipilih, terus dari yang dipilih kita rubah jadi vektor. Kalau sketch berarti dari ini doang, dari coret-coretan doang gambar. Abis itu ubah jadi vektor. Iya. Abis dari vektor kasih lagi. Berapa bulan lagi tuh biasa proses? Beda-beda sih. Kalau yang ini pas away nih dari itu mungkin 2 mingguan lah. 2 mingguan. Lebih cepat karena kan udah dipilih, opsi desainnya udah dipilih. Iya. Habis itu langsung dibikin prototyping. Ya udah mulai sampling lah, fitting. Pertama pasti bikin ini dulu, apa namanya, dari bahan yang ada dibikin kayak sampel first fit-nya lah ibaratnya. First fit. First fit itu bentuknya udah sama. Bentuknya udah sama. Sama. Ya cuma belum ada aksesoris gitu. Yang penting udah jadi dulu bentuknya, siluetnya udah jadi. Yang diincar dari first fit itu apa? Ya enaknya fitting. Oke, shape-nya semua segala macam. Benar. Oke, sama kayak sepatu ya, mirip-mirip ya prosesnya. Ya, namanya research and development ya, bisa bilang sama lah. Makanya di leak dulu sepatu dan apparel itu dalam satu divisi, research and development. Makanya dulu di leak gue kerjanya satu studio bareng anak-anak footwear. I see. Lalu udah fitting tuh. Habis fitting ya udah mulai tektokan terus sama pihak sama bagian development. Kita mau fabriknya yang seperti ini. Terus aksesorisnya bahan-bahannya seperti ini gitu. Mereka mulai development juga. Tapi urusan bahan gitu bukan lu yang ngurusin kan? Gue yang minta. Lu yang minta. Nanti pihak development yang bakal hubungin vendor buat bisa nggak nih bahan kayak begini, kayak pakai jacquard ya. Jacquard nah, itu buah discuss juga sama Pak Ahau yang si jersey way. Pak Ahau tuh yang kemarin mampir ke Topcast juga ya. Oke, bos lu ya sekarang ya. Ya itu buah pemikiran bersama, akhirnya jadilah bahan jacquard itu untuk kita pakai di jersey way. Oke. Lalu di third juga dipakai jacquard ya? Jacquard lagi cuma dengan motif yang berbeda lagi. Oke. Menurut lu jersey yang away itu lu puas nggak, Bang? Puas. Amam lagi nih. Ya puas nggak, Jar? Alhamdulillah puas lah. Puas ya? Ya. Apa yang membuat lu puas? Ya pertama salah satu mimpi jadi nyata. Itu pertama. Kedua ya penerimaan publik itu nggak disangka juga bagus lah. Boleh dibilang kayak gitu. Bener. Pada saat rilis tuh bagus banget. Itu dia. Pada saat rilis. Itu 2 hari sebelum rilis gue udah deg-degan duluan itu. Udah pusing ya? Kenapa pusingnya? Ya bagaimana nanti penerimaan publik. Itu kan dari 2017 gue selalu berpikir kalau ngedesain Persija nih yang ngebully misalkan jelek satu kota
Kalau timnas yang ngebully kan Satu negara. makanya itu yang dia ada di pikiran. Alhamdulillah nggak kejadian lah itu. Alhamdulillah. Pada saat launching, iya. berikutnya ada tuh yang ngebully-bully kan, apalagi pas udah dipakai. Ya kan shape-nya tuh emang nggak slim fit gitu ya? Kan emang reguler ini apa namanya? Shape-nya. Alasannya kenapa? Mills punya ciri khas sendiri. Jadi ya udah kita pakai yang brand punya itu tetap kita pakai. Oke. Abis ini kan dipakai jersey-nya buat kualifikasi lanjutan. Yoi, kepake. Alhamdulillah. Waktu itu kan yang pakai baru Garuda ini doang kan? Bukan Garuda. Ini yang anak-anak muda itu U20 ya? Iya, U20 ya. Besok. Oh, yang disiarin di Moka. Mola. Mola. Besok yang beneran. Besok yang beneran. Yang pakai timnas beneran nih. Oke. Lalu yang pas third. Yang third kayaknya udah lebih asik ya, Mam? Asiknya? Iya, Mam itu Jar. Udah lebih ini Jar, udah lebih kayak udah dapet gitu pakemnya. Ya, karena yang third itu benar berangkatnya kan basic shape-nya kita udah punya nih yang dari away itu. Terus apa sih yang bisa diberikan untuk timnas selain home dan away tadi? Terus ya itu kepikiran timnas kita udah lama nih nggak punya jersey third. Jadi akhirnya kita berikan lah itu. Mumpung timnas juga bekerja sama dengan brand lokal kan. Iya. Jadi kita bisa maksimal, effort yang kita kasih juga maksimal untuk timnas. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai jersey timnas, kan Mills nggak tahu kan gua kontraknya sampai kapan. Katakanlah misalkan Mills sampai 2023 ngurusin, misalkan masih ada Piala Dunia U20. Bakal bikin jersey lagi nggak, Mang? Harusnya sih. Harusnya lah. Jadi bikin jersey baru lagi. Umur jersey sebuah negara kan idealnya memang 2 tahun per 2 tahun idealnya. Oh gitu. Jadi udah ada omongan belum? Belum sih. Belum ya? Belum. Kalau ada pasti udah siap-siap ya? Udah pusing. Harus apa lagi nih kita naikin nih. Ntar gue tanya. Biar jadi instruksi gue tanya. Sekarang lagi kan gue imam netizen. Sekarang lagi pusingnya beresin buat klub-klub dulu ada banyak. Nah, kita lanjut kan setelah timnas tuh. Tiba-tiba Mills langsung naik kan namanya gitu kan. Langsung kerjasama dengan Bayangkara. Kerjasama lagi dengan Tranmere Rovers. Kerjasama lagi dengan Sulut, PSG Pati, dan terbaru Bali United. Lu semua tuh yang bikin? Enggak lah. Meledak kepala saya, Pak. Saya semua yang bikin. Terus lu yang bikin yang mana aja? Saya punya tim desain juga. Tapi divisi lu kan yang bikin. Iya. Contoh misalkan Tranmere Rovers. Lu ngikutin dari awal sampai akhir kan kalau Tranmere? Iya. Itu lu yang tuh kira tuh. Saya bertanggung jawab kalau Tranmere Rovers. Boleh bocorin gak warna jersinya apa? Putih. Yang jelas buat home. Away? Away seperti West Ham dan Aston Villa, claret and blue. Wih. Terus yang thirdnya warna kuning. Widih, itu lu yang ngikutin tuh dari awal ya? Iya. Sponsornya apa? Esar. Kalau Esan temennya Upin Ipin. Iya. Sepupunya Jarjit. Nah, si Tranmere Rovers itu prosesnya ribet nggak Jar? Kan karena menurut gue standar dia kan standar Eropa. Kalau mereka paham dengan flow-nya, dengan proses desainnya juga paham, jadi enak. Kalau yang home kan memang ini sayembara. Jadi bagian saya tuh ibaratnya ngeberesin yang pemenangnya supaya tampil maksimal lah di produknya nanti untuk yang home. Kalau yang away sama third baru bener-bener dari awal. Kita yang desain. Kalau yang home sayembara dari pihak Tranmere. mereka bikin sayembara. Terus abis itu pemenangnya dikasih ke lo. Terus lu rapihin dikit, touch up dikit biar maksimal. Enggak dikit juga sih, banyak juga. Banyak. Tapi duitnya yang dapat dia. Iya. Yang menang sayembara. Oh, enggak tahu deh. Ya pasti dapat duit lah, masa saya. Siapa tahu cuma dapat tiket doang 1 tahun. Ya kagak lah, pasti dapat duit. Kecuali di top score, sayembara logo dapat sepatu doang. Diserang gua sama netizen. Sekelas top score lo ngasih sepatu doang. Iyalah, kasih duit lah. Gue pengen kasih jalan-jalan ke India. Ya ngapain? Oke. Terus Tranmere Rovers lu ngeberesin home, away, away sama third. Iya. Kan berarti eksperimennya beda lagi kan. Lu udah ngedesain jersey timnas, lu udah ini. Gimana perasaan lu Jar? Ya ini bahkan nggak ada dalam pikiran gue sih dalam waktu yang begitu cepat. Bakal dipakai tim Eropa. Iya. Bener. Itu. Bakalan ada lagi lo Jar, gue yakin Jar. Amin ya mudah-mudahan ya serius.
tahun depan bisa main FIFA lah pakai jersey Iya bener. Gak usah pakai patch. Iya bener. Kalau di FIFA nggak pakai patch. Nah, iya makanya kan berarti nggak Oh perlu berarti pakai nanti patch. gue minta si CJM, tuh tau CJM gak yang FIFA tuh, Ya, yang kemarin. game. Dia suruh pakai Tranmere Rovers ya. Tapi biar materi pemainnya gimana ya? ya itu urusan dia kan biar jadi konten. Yang penting jersinya Mills gitu. Nah terus Bali United juga baru mengumumkan kerjasama. Lu juga tuh yang Bali United punya tim desain mereka sendiri. oh gitu. Terus tugas lu apaan? Ya biasa, memastikan kalau desain-desain itu bisa diaplikasikan jadi real produknya. Lalu Dan lebih nanti hubungan sama ke factory. Oke. Nah, sangkut pautnya lagi nih sama Fajar yang kerjaannya dibully mulu oleh netizen itu adalah jersey gue di framing nih. framing jersey PSG Pati yang katanya mirip sama Willem Tilburg. Tilburg apa Tilburg? Apa yang terjadi Jar sebenarnya Jar? Ya nggak apa-apa itu. Kemarin gue ngomong sama Pak Ahau, yang penting salesnya bagus Mam. Ya bener, top score baru jualan aja udah mau habis gitu kan. Ya enggak? Nah, tapi kan lu nih, itu apa yang terjadi Jar sebenarnya Jar? Emang lu nyontoh atau gimana sih Jar? Enggak, itu kan kalau Pati sistemnya juga ideation dari mereka kan. Dia datang ide bilang, nih contoh Willem. Enggak bilang contoh Willem lah, gila. Mereka udah datang dengan desainnya. Oh gitu. Terus aku bilang, no problem, ini nggak masalah kok. Tinggal saya biasalah maksimalin apa yang harus dirubah, bagian mana yang dirubah. Ditambahin juga gitu ya. Bisa nambah, bisa ngurangin, tapi nggak merubah secara major. Nah, jadi ibaratnya eksekusi dari awal tuh udah bagus kok memang. Memang udah bagus ya. Cuma saya ngerapihin kayak sponsornya letaknya biar oke gitu, biar rapi. Terus ada penerapan ikan itu lu yang naruh? Udah dari sananya, udah dari cuma aku ini apa namanya, bikin supaya grafisnya tuh nggak terlalu norak, jadi dibikin subtle kayak gitu. Jadi kalau dari jauh kan nggak kelihatan. Ya, tapi kalau ditegesin dari dekat baru ada detail ikan itu tadi. Oh iya. Terus kan lu yang dibully tapi Jar, bukan PSG-nya. Mills yang dibully, lu yang dibully. Nah itu kasihannya sebenarnya kenapa ya? Brand terus yang kena ya. Iya. Pada netizen nggak tahu ada apa di balik itu cerita. Nah itu maksud gue gunanya ada Topcast ini supaya orang-orang tahu. Iya bener loh. Maksud gue jangan sampai jadi sebenarnya. Tapi lu sepakat nggak itu mirip? Itu dulu deh. Kalau mirip, skema warnanya pun mirip. Tapi lu tahu nggak sebelum rilis bahwa itu mirip? Tahu lah, kan Willem tuh kan tim dari divisi teratas, dari Eredivisie dia. Iya. Kalau kita yang ngikutin sepak bola, terutama jersinya pasti nggak. Pasti tahu ya. Iya, pasti nggak kaget lah. Terus lu udah bilang belum sama PSG-nya bahwa ini Pak, ini mirip nih, potensi dibully nih Pak? Yang jelas udah kasih opsi lah. Tapi akhirnya final desainnya yang itu ya udah. Iya. Yang diserang soalnya bukan. Iya, brandnya. Brand yang diserang brandnya gitu. Iya. Itu. Tapi udah balik lagi, itu kan netizen nggak tahu ada apa di balik itu sebenarnya kan. Story apa yang ada di balik itu. Iya. Jadi, tapi emang mereka perlu tahu? Netizen perlu tahu? Nggak perlu kan? Jadi mereka komen sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Ya, yang tahu kan kita. Ya, cuma yang jelas kita udah berusaha memberikan sesuatu yang maksimal untuk pihak yang bekerja sama dengan kita gitu. Kalau itu PSG Pati kan? Terus pada saat lu kan kalau gue lihat di komentar juga agak pedes kan? Komentar kok. Lu pedes lu kalau di posting di Instagram. Ada yang mention mirip ini nih Jar gitu. Iya, saya juga tahu Mas gitu-gitu. Masa sih? Galak loh. Kagak lah. Enggak lah, enggak kenal itu. Aslinya begini mana ada galak. Tapi maksud gue jadi beruntun gitu. Ada aja gitu yang diomongin dari brand Mills, dan saat ini kan lo sebagai senior desainernya kan. Ya lo menerima fenomena itu ya wajar, bagian dari pekerjaan aja. Iya, bagian dari resiko pekerjaan. Dan itu nggak baru lah. Ya udah dari zaman 2017 pas Persija rilis juga udah banyak yang gitu. Apaan nih? Jersey apa nih? Tapi endingnya juga bagus juga salesnya. Iya. Nah kalau Mills kan nggak bagus salesnya. Ya karena kan pandemi. Oh iya. Pandemi. Iya. Dari awal juga kan kita nggak tahu bakal ada pandemi. Iya benar. Oke. Terus PSG Pati punya jersey training. Nah ini yang gue suka. Kenapa tuh? Keren. Itu template ya Jar padahal. Enggak, maksud gue sorry. Lu bikin template kan? Ya harus memang begitu biar gak buang banyak waktu. Bener. Lu bikin template dan diinternalisasikan ke Sulut.
Sampai PSG Party untuk yang trainingnya. Liga 2 emang dibikin satu sendiri, Liga 1 ada sendiri. Jadi dibedainnya dari tim dari liga itu tadi. Gila keren banget itu Jar. Kalau yang Liga 1 kayak gimana nanti template ininya? Ada, tunggu aja rilis. Tunggu aja ya. Berarti yang dipakai yang pakai Bayangkara sama Bali. Iya, training kan. Kalau jersey-nya kan yang yang Bali segala macam kan belum keluar kan? Belum. Kapan itu akan keluar? Juli. Mungkin nanti. Ya kan Juli liganya udah mulai. Liganya udah mulai. Sebelum itu ya. Berarti pala lu lagi Juli bocor halus nih. Ya, udah dari lama lah. Juli liga mulai, so tau banget ya. Semoga lah. Yang belum tentu mulai. Diralat dulu. Semoga. Ntar udah pede lagi. Tentu nggak mulai. Makanya. Ya amin. Kira-kira jersey mereka akan rentan sama bulian kan nih? Enggak sih harusnya. Enggak ya? Bayangkara siapa yang berani bully pak? No comment ya. Coba aja taruh jersey Bayangkara di mobil Anda. Jakarta Malang tidak di stop. Terus Bali United kan dari musim ke musim juga udah pada tahu kan selalu keren ya. Iya, selalu keren. Kita respect lah sama tim desain Bali. Iya benar, selalu keren. Tapi ada yang satu nggak keren. Menurut netizen kan, gue imam netizen. Adalah seperti spanduk. Oh, karena banyaknya sponsor. Iya, gue mewakili netizen. Ya kan, gue mewakili netizen. Tapi kan netizen juga harus tahu. Dan yang diserang brandnya lagi Jar sekarang. Ya bisa jadi nanti ya. Iya. Kok udah ada sponsornya, udah tetap jadi spanduk gitu. Ya mereka kan nggak tahu. Padahal itu harga satu jersinya mahal. Puluhan miliar itu dari sponsor ya Jar. Yang nggak tahu sih kalau nilai. Iya, kalau ya gue so tahu aja kan. Cuma pasti kan klub punya inilah apa namanya? Pertimbangan kenapa mereka mau menerima segitu banyak sponsor, karena pasti mereka butuh juga. Betul, itu maksud klub yang sehat itu. Betul. Nah, kenapa netizen protes? Ya kan yang protes kagak beli lagi. Nah, sedih sih. Nah kan? Aduh. Ya gitulah, gitu kira-kira. Coba yang protes tanya lah, beli nggak lo? Enggak gini. Komen jersey-nya Mills begini giveaway ikutan. Oh. Waduh. Itu gue pengen tampol. Tapi bener. Jadi ngarep gratis gitu. Jadi banyak ya yang kayak gitu. Maksudnya banyak yang underestimate nih. Tapi begitu Mills bikin giveaway, banyak banget. Iya, ikutan. Banyak banget. Iya. Ternyata itu fenomena nyata itu. Fenomena nyata. Nah, justru yang mau gue ambil adalah gue takut ya Jar. Kalau semua jersey itu gampang dibully, itu brand-brand lokal. Kita nggak ngomongin Mills ya, brand besar. Brand-brand UMKM tuh jadi takut berinovasi Jar. Nggak perlu takut lah. Ya kan, nggak semuanya siap kayak lu. Nggak semua pemiliknya siap untuk dibully brandnya. Bener nggak? Pokoknya do the best saya, itu pesan saya, do the best. Iya, ngelakuin yang terbaik itu juga inian loh, subjektif loh. Yang terbaik buat lu belum tentu terbaik buat gue loh. Yang terbaik buat saya tentu yang dari atasan. Ya itu kan maksud gue kan, ya kan? Nah maksud gue contoh misalkan di J-Sport ngeluarin jersey, katakanlah misalkan kerjasama sama kemarin kan sama Persita ya, Persita Tangerang buat Menpora, nggak dibully, keren, karena bagus. Katakanlah misalkan dia lagi bikin yang jelek, katakanlah misalkan dibully, belum tentu berikutnya di bulian itu udah dilupakan loh Jar. Nah maksud gue tuh yang mau gue jangka panjang. Betul, maksud gue yang mau gue omongin adalah kepada para netizen tuh supaya kalau misalkan brand lokal lagi mau bikin sesuatu ada salahnya atau ada jeleknya, ya jangan dikatain, dikoreksi lah. Dikoreksi aja gitu. Mengkoreksi sama ngatain kan beda. Beda banget. Mengkoreksi alangkah baiknya kalau shape-nya begini, ininya begini, ini itu pun menurut saya, ya kan? Kalau ngatain nggak ngasih solusi, bilang jelek banget nih, kagak mau beli gua, udah mahal lagi, gitu, ya kan? Masa sekelas jersey Persija begini modelnya, gitu. Itu tuh contoh-contoh ngatain, gitu kan? Nah maksud gua takutnya brand-brand lokal jadi pada takut gitu mau berinovasi, misalkan. Coba yang paling baru ini sekarang apa tuh? Yang Piala Dunia, yang Puma, yang cuma di sini doang kan, simple banget, tau gak lo? Itu yang Italia. Itu jersey apa? Jersey away. Tuh kan? Sekarang di sini. Coba kalau Mills pakai begitu. Apaan nih sepi banget? Bukan sepi lah, apaan nih kok nyontek gitu. Iya enggak, masuk gue katakanlah misalkan ngeluarin duluan misalkan. Iya enggak? Apaan nih sepi banget? Ya bisa jadi sih. Iya. Karena mungkin mata netizen belum biasa menerima dengan layout yang seperti itu. Betul, ya kan? Nah kalau kita ngelihatnya di situ keren malah, gue ngeliatnya malah inovasi kan? Inovasi. Itu yang gregetan ya.
Nah, terakhir Jar, gue mau mulu nih. gue mau nanya seputar ini Jar, seputar profesi lagi nih. Pas lu baru pertama kali kerja itu gue pertanyaannya sih agak ngomong-ngomong ke gaji sih. Itu langsung sensitif nih. Sensitif. Enggak, maksud gue profesi kayak begini tuh gajinya besar gak sih Jar? Ya balik lagi ke Anda pede dengan skill Anda atau tidak. Gitu ya. Tapi gede Jar ya. Ya. Enggak, gue pengen bisa jawab ya saya. Enggak gini maksud gue. Tapi yang jelas saya bisa nikah ini, alhamdulillah. Enggak, maksud gue gini. Supaya orang-orang di luar sana yang punya cita-cita kayak lu itu yakin bahwa profesi ini bisa lah. Bisa ya, bagus ya. Bisa buat menghidupi keluarga tuh layak. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Apalagi niatnya bener tadi. Saya bekerja untuk keluarga, insya Allah mah ada terus. Gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau seandainya nih, lu kan kuliah segala macam. Ada orang yang nggak kuliah tapi bisa juga nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Itu kan rezeki orang beda-beda, jalannya beda-beda. Lu nggak merasa tersaingi itu? Enggak. Semua orang sudah ditakdirkan insya Allah dengan rezekinya sendiri-sendiri kan. Kayak Mas Imam punya top score kan. Saya belum punya. Kan beda-beda. Iya bener. Lu bisa gambar, gua enggak. Siapa tahu kan bisa gambar juga. Ketawa dia sendiri. Bagaimana ini hostnya? Iya. Jadi dengan kata lain, profesi lu nih menjanjikan ya? Insya Allah. Menjanjikan ya. Ini harus semua orang dilihat developmentnya, maksudnya dilihat perkembangan aja. Kalau zaman dulu kan tadi aku bilang di kampus nggak ada mata kuliah aparel. Tiba-tiba sekarang diinfo sama temen yang jadi dosen di sana. Sekarang udah ada Jar mata kuliah aparel desain untuk jurusan desain produk kayak gitu ada. Berarti memang menjanjikan profesinya. Iya, berarti memang ada dan berproses ke arah yang lebih baik. Gitu. Betul. Oke, sip. Closing statement Jar. Waduh. Mungkin boleh kepada para netizen deh. Lu punya kata-kata deh buat para netizen. Gua kasih waktu 7 jam. Oh iya. Nisa Sabian kalah dong. Ya pokoknya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berpendapatlah yang objektif lah ibaratnya gitu. Jangan membabi buta kayak gitu. Iya. Karena kita juga udah effort maksimal untuk memberikan produk yang maksimal, nggak cuma main-main. Kadang juga kan kita membaca, nggak mungkin ya nggak membaca komen-komen itu, nggak mungkin lah kalau nggak dibaca. Cuma ya seenggaknya berkomentar lah yang baik kayak gitu. Iya. Hargai usaha yang telah kami lakukan. Kan kita juga memberikan ini semaksimal mungkin untuk timnas, untuk klub-klub yang disponsorin semua itu juga nggak asal-asalan. Pokoknya kita mau yang terbaik untuk brand, untuk klub, untuk semua pihak yang ada di dalam kerjasama tersebut. Itu aja sih. Oke. Nggak usah nangis gitu Jar. Santai aja. Gampang terharu saja. Masa kayak gini dibilang galak. Ada nggak komentar netizen yang paling lo inget? Ada. Coba. Nggak inget tapi cuma saya screenshot. Simpen buat motivasi. Ada nggak yang lo inget? Kalau satu aja yang lo inget. Komentar apa nih? Iya, komentar tentang ini. Lo screenshot buat motivasi itu kecercaan atau pujian? Cercaan. Ingat gak cercaannya kayak gimana? Ya pokoknya negatif lah ibaratnya. Iya, sebutin dong kayak gimana. Yang paling lo ingat ada nggak? Ya pokoknya ya. Yang nggak, mereka mungkin nggak puas. Mereka mungkin nggak puas dengan apa yang mereka lihat di jersey timnas gitu. Itu di screenshot tuh. Lu screenshot. Jadikan motivasi. Gila. Tapi nggak perlu diingat-ingat, udah pokoknya simpen aja. Kalau lihat, oh ya udah. Nanti mau lu apain tuh hasil screenshotnya? Nggak diapa-apain, cuma buat ya dokumentasi aja. Ternyata ada yang seperti ini gitu dalam melihat karya saya. Berarti saya dalam merancang harus lebih baik lagi gitu loh. Oke, siap. Ada rencana mau keluar negeri nggak Jar? Pasti ada. Brand apa yang lu incar? Brand apapun yang memberikan kesempatan untuk keluar negeri, insya Allah saya terbuka. Tapi mungkin gak dalam waktu dekat ya, karena kan tadi mami habis meninggal, jadi harus nemenin ayah dulu di rumah. Itulah, mungkin kalau adik-adik nanti udah menikah, rumah lebih rame, baru di situ nanti
memunculkan lagi niat untuk berkarir ke luar negeri lah. Tapi sekarang fokus di sini Mills dulu. Cuma untuk mimpi pasti selalu ada. Siapa tahu sebenarnya Mills yang keluar negeri. Amin alhamdulillah. Iyalah. Siapa tahu abis ini saya berangkat ke Liverpool. Kan Tranmere di Liverpool. Kasih tahu Pak Ahal. Siapa tahu butuh Merseyside merah Nike, Merseyside biru Hummel. Merseyside putih Mills. Yes. Siapa tahu nanti Pak Ahal di sana Tranmere butuh YouTuber untuk review. Bisa aja. Oke, terima kasih juga para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada DJ Sports, kita doakan semoga mengeluarkan karya terbaik. Ya, Dimas. Ya, Mas Dimas. Juga Rhino juga, jadi dia adalah solusi buat para produsen UMKM. Kalau misalkan mau nyari sablon buat jersey, bisa langsung pakai Rhino. Terima kasih Mas Fajar, sukses selalu. Mudah-mudahan bulian netizen itu bisa membuat kita semakin dewasa ya. Harusnya sih begitu ya. Harusnya begitu. Dan diambil positifnya. Jadi jangan. Makanya kayak tadi, yang negatif nggak perlu diingat, di screenshot aja. Iya. Atau lu blok. Enggak. Kayak Coach Justin di blok. Enggak. Anjir, levelnya apaan udah ngeblok-blokin orang. Levelnya belum tinggi udah tinggi. Kalau Coach Justin udah Lord. Oh, itu mah udah beda lah. Nah, gue juga pernah ngerasain dibully di Converse itu. Wah, gue dikata-katain goblok. Tapi kalau ada satu yang ngatain bawa-bawa keluarga, itu baru beda. Gue samperin. Mau ke ujung lobang juga gue samperin. Beda urusan. Iya, tapi sejauh dia cuma ngata-ngatain, ini reviewer goblok, ini reviewer tolol. Ya gue goblok gitu ya. Gue tolol saat itu gitu kan. Ya sudah, gue terima. Kalau gitu ngatain kan. saya sih nggak masalah. Jadi itu resiko pekerjaan gitu. Kalau keluarga setuju. Ya sama kayak misalkan videografer gue nih review kameranya goyang-goyang. Videografer tolol goblok gitu. Ya udah pasrah. Ya emang kita salah gitu kan. Nah, jadi itu resiko pekerjaan gitu. Cuman kalau terus-terusan goblok terus-terusan tolol terus. Nicki Min. Ya bercanda. Ya terima kasih, itu aja. Sehat selalu kawan-kawan. Mudah-mudahan semua sehat, semua bisa kembali normal. Amin. Juga sepak bola terutama jadi harapan kita. Karena kita pelaku industrinya. Betul. Percuma jersey bagus-bagus tapi kalau nggak ada pertandingan, ada pertandingan dan jarang dipakai. Nanti kan jersey Tranmere Rovers Bali United di top score. Wih, top score? Nggak tahu. Mantap juga di Tranmere Rovers ada di Depok. Tranmere Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.